kan prediksi apakah bisa jadi suku bunga BI gitu ya, itu masih ada potensi naik gitu, karena memang gap antara suku bunga kita ya di Indonesia sama di Amerika tuh benar-benar tipis kan, the lowest since ya 10 tahun terakhir lebih gitu. Biasa spreadnya antara 3%, 4%, kan bisa less than 1% gitu kan. 6 ke 5,5 gitu, berarti 0,5 perbedaannya gitu kan. Jadi ya memang itu belum terlalu atraktif gitu untuk foreign investor, kecuali memang antara kita naik lagi suku bunganya atau memang suku bunga The Fed yang agak menurun gitu kan. Ya yang penting spreadnya ini melebar gitu. Itu yang pertama. Jadi belum ada ke sana, tapi memang tadi Abdullah benar, lari ke obligasi sempat ya masuk, ada 30 triliun lebih gitu kan masuk ke bonds ya, tapi memang belum ke yang risk inilah profile yang sampai ke saham, dia belum sampai ke sana karena ya dilihat-lihat juga data kan, mungkin kita neraca perdagangan surplus gitu ya, 42 bulan terakhir udah masih surplus ya kan sebenarnya. Terus udah gitu juga tapi untuk growth-nya sendiri tuh yang kalau dengar cerita teman-teman beberapa di lapangan, sebenarnya ada yang bilang ya sebenarnya belum terlalu pulih itu untuk real sektornya. Tapi hopefully kan pemerintah juga dengan bantuan langsung tunai November Desember menjelang pemilu, harapannya itu kan memang ada dampaknya gitu. Apalagi UMR gitu kan udah mulai kelihatan ya kemarin, ini datanya kan provinsi ada yang naik 1,5 sampai 7,5% rata-rata di level itu. Memang nggak setinggi kenaikan sebelumnya yang 10%, karena dampaknya kan bagus ya kalau sampai double digit. Tapi untuk beberapa memang yang labor cost-nya gede gitu, yang kayak perusahaan-perusahaan apa sih misalnya kayak rokok gitu ya, itu bisa kedampak juga sih, yang tekstil biasanya juga ya, itu kan tenaga kerjanya banyak tuh, sampai ada yang puluhan belasan ribu karyawan ya. Nah itu bisa jadi naik. Apakah dia bisa pass on kenaikan biaya ini di harga jualnya? Nah itu kan biasa kenaikan harga jual bisa dampak ke penurunan volume ya kan. Jadi memang ada positif dan negatifnya, tapi untuk short termnya biasa positif dulu gitu, karena dampaknya langsung ke kenaikan daya beli ya, secepat inilah yang di bagian middle low biasanya. IHSG kacau ya Triani, closingnya ya agak jelek karena memang balik lagi seperti kebiasaannya IHSG ini kan masih belum tembus ranging areanya sebenarnya. Resistennya ya sama-sama aja gitu, di 69-an ini resist, 6.600-an support ya, masih bolak-balik di situ aja. Beberapa prediksi mungkin di tahun depan after 2024 setelah pemilu itu mungkin baru indeks membaik gitu kan. Ada yang chance terutama juga drive dari globalnya, apakah The Fed itu akan mulai cut itu di let's say kuartal 2 apa kuartal 3 gitu kan. Tapi chance diturunkan di kuartal 2 itu mulai menipis tuh, chance-nya tinggal 25%. Jadi kayaknya unlikely itu di semester 1 kejadian. Mungkin ya suku bunga The Fed itu baru akan mulai diturunkan itu di kuartal 3 ya, atau semester 2 lah ya. Nah sebelumnya juga kalau kita lihat pivoting The Fed itu kan cuman kejadian dalam 20 tahun terakhir tuh 2 kali ya, 2008 sama 2018 ya. Nah dari situ memang ada yang flat, masa flatnya itu bisa 18 bulan gitu. Jadi kayak 1,5 tahun dulu dia flat sebelum akhirnya dari peaknya itu menuju ke penurunan. Nah masa penurunan biasanya berjalan juga panjang tuh, 1,5 tahun. Jadi ketika penurunan The Fed itu cepet ya, itu turun dalam 1,5 tahun, nah itu biasa dampaknya positif tuh banget gitu kan.
Nah itu yang ditunggu tuh, jadi mungkin marketnya rally ya, semester 2 rally itu mungkin banget gitu. Makanya ada yang memprediksi masih tahun depan IHSG itu masih bisa di 7.400, 7.600, nah gitu, quite optimis gitu. Merdeka itu ya, Merdeka ini mungkin bisa dikatakan ini low-nya ya kalau dari yang sejak di 4.000-an turun, karena ada berita kan untuk dia punya laporan keuangan kuartal 3-nya, jadi masih rugi gitu kan, karena memang perusahaan ini masih high cost ya, keluar biaya-biayanya cukup gede, walaupun revenue naik tapi memang nggak diimbangi dengan ini kenaikan costnya, rugi 368 M di kuartal 3. Jadi itu walaupun pendapatannya naik 86% di September 2023 gitu. Jadi memang ya ada kerugian, itu yang membuat harusnya kan mungkin kemarin digadang-gadang volume naik, iya betul, makanya kereflek di pendapatannya naik, tapi ya itu biaya-biayanya yang bikin dia akhirnya ya masih rugi. Nah, itulah yang membuat harganya pressure ya kan situ. Dan memang ada kemarin juga waiting di MSCI itu ada beberapa saham gitu ya juga yang bobotnya dikurangin, salah satunya MDKA nih, jadi foreignnya juga cenderung jualan gitu. Yang masuk di MSCI itu kan lebih ke aman ya. Nah untuk nextnya yang FTSE itu ya smaller sih daripada MSCI, itu kan ada, terutama yang menarik itu kan ada Maha gitu, RAM itu yang di level small capnya ya, itu yang membuat sebenarnya RAM itu naik kenceng gitu kan. Nah makanya sebenarnya harus jadi peluang tuh sebenarnya Mahanya ya, karena Maha ini belum terlalu naik ya, sempat naik waktu di 210 ke 220, tapi harusnya ketika dia bisa break 220 tuh chance ke 240 250 tuh masih ada gitu. Itu yang kita tunggu, tentunya harus didukung kinerja juga, karena sembari kita perhatikan kan harga batu bara sebenarnya mungkin udah agak turunnya agak terbatas ya, kemarin sempat plus gitu kan. Oil juga sempat plus 77 gitu, karena weekend ini ada OPEC gitu ya untuk melakukan pertemuan, mungkin mau cut production juga supaya jaga, intinya harga minyak mau dijaga nggak terlalu rendah nggak terlalu tinggi gitu, di efficient level aja. Nah kalau misalnya harga oil itu bertahan lagi di atas 80, itu quite good sih. Arfan apa nih? Mending ini daripada nonton nenek Sunade tukang pom-pom. Gitu ya. Oke. Ya mungkin tadi kalau lanjutin MDKA tuh salah satu yang the worst performance dari saham-saham yang ada di LQ45 tuh salah satu MDKA sih. Harga nikelnya juga slightly di bawah 17.000 ya, nggak bagus, tapi mungkin support tuh sekitar 16.000 US lah. Resist berarti jadi 18.000 lagi. Nah memang commodity ini cyclical banget nih, makanya after December apakah energi kayak oil atau coal ini akan koreksi lagi? Nah biasanya iya. Yang safe sebenarnya memang adalah metal tetap, tapi bagaimanapun juga drivernya dari kenaikan saham-saham metal ini nikel, copper gitu ya, itu ya ekonomi Cina yang benar-benar harus dipantau gitu. NCKL juga ya sejenis dengan MDKA, pabrik HPAL-nya tahun depan harusnya udah mulai kontribusi. HPAL ini kan nilainya lebih baik ya, produk turunannya lagi kan, bukan hanya semi barang mentah gitu. Nah itu agak positif sebenarnya. Begitu, apalagi yang market mungkin kalau misalnya dilihat tuh yang
masih stabil sebenarnya sektor banking ya. Sektor banking tuh BRI kan 5275 lagi, itu cukup stabil karena kalau memang sektor energinya agak turun ya biasanya yang paling perform tuh tetap ya balik lagi ke sektor finansial, terutama perbankan. Nah, finansial itu kan ya top 4 big banks ini yang kontribusi weightingnya kan gede di fund-fund semua lah ya, di foreign apapun lokal. Jadi kalau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, sebenarnya biasa sektor banking itu perform lagi gitu. Consumer kita lihat ya, consumer balik lagi kalau misalnya rupiah mulai kuat gitu kan 15.400 lagi. Farmasi diuntungkan karena bahan bakunya kayak semua kan import, Kalbe Farma, ada Kimia Farma, ada Pros ya kan. Retailer yang barang dagangannya juga diimpor kayak Mapi, Aces gitu, terus Era gitu ya, itu juga bisa diuntungkan gitu. Tapi memang harus lihat lagi rupiah ini akhir tahun biasa ada kecenderungan melemah, cuman hopefully nggak sampai 16.000 lagi karena pemerintah kan juga BI kan udah ini ya yang SRBI, SVBI gitu kan, Sekuritas Falas Bank Indonesia. Nah itu juga kan salah satu bentuk kebijakan moneternya ya untuk menjaga stabilitas rupiah. Jadi memang ada intervensi pemerintah juga, which is itu good intinya, karena indikator yang paling gue suka ya untuk lihat IHSG itu sebenarnya adalah rupiah gitu. Cepat atau lambat rupiah melemah, IHSG bisa kurang bagus karena banyak perusahaan-perusahaan yang benar-benar relate ke kurs ini lah, untuk bahan baku, untuk ekspornya atau untuk bayar apapun gitu kan, utang ya. Nah itu jadi sebenarnya kalau rupiah terlalu melemah itu untuk bisnisnya sendiri sebenarnya tetap ya ada dampak negatifnya gitu kan. Makanya ini benar-benar penting sih untuk dijaga. Begitu. Ya kalau properti otomotif tuh balik lagi ya tetap harus lebih bersabar karena itu relate ke suku bunga banget. Foreign buy hari ini banyak ada di BRI, for sure ada 200 M-an, BNI 50 M-an. Yang net sell-nya itu banyak kan di ya tadi Merdeka ya, 90 M net sell, Astra 78 miliar, Goto asing juga jual 46 miliar. Goto ya ceritanya masih relate lah ya ke TikTok, itu mencari partner lokal. Newti juga 43 miliar. Itu memang yang kebanyakan foreign sebenarnya agak ya gini, kalau misalnya mereka mau keluar kan entah karena alasan fundamental atau memang harus dia kurangin weightingnya karena rebalancing index MSCI kah atau apa ya, ini akan ada penurunan tanpa ini ya, sebenarnya tanpa sebab gitu, bukan tanpa sebab sih, tanpa alasan fundamental, jadi sebenarnya bisa aja dimanfaatkan. Top gainersnya memang agak aneh-aneh ya teman-teman. Ada yang main nggak nih saham-saham ini? Ada yang arah apa, Trin, City, properti gini ya. JAR mau merger apa nih ya rencananya? Atau Asia yang setelah dia after stock split ternyata masih naik lagi, gila juga nih. Luar biasa ya, cuman ya memang kita nggak terlalu pantau itu. Oh PGO mungkin ada teman-teman yang ini enggak ya, masih pegang PGO nih, agak-agak dak-dikduk nih jadinya nih. Turun 10% hari ini. Ada yang masih pegang banyak kayaknya, beberapa percaya story-nya.
Sekarang ya support pertama udah kena ya 1150, 1050 sampai 980 lah support berikutnya untuk PGO sendiri kan. Mungkin akhir tahun baru ada berita-berita lagi ya tentang renewable energy. Kalau tadi brand dan cuan ya sebenarnya koreksi sih menjadi wajar gitu ya, karena yang naik tinggi pasti akan turun dalam, begitu pula sebaliknya, turun dalam akan naik tinggi, sesimpel itu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat kondisi brand kan suppose kita pada tujuan ya, walaupun sekali lagi secara valuasi ya banyak yang bilang mahal gitu. Cuan sempat turun juga akhirnya kuning ya. Nah kayak hal-hal seperti itu karena free floatnya kecil gitu ya, jadi memang bisa dikontrol sebenarnya dalam tanda kutip lah, lebih mudah gitu. Market tunggu sentimen apa lagi nih dari Eni? Iya balik lagi tadi keputusan dari globalnya tuh ultimate paling nunggu data makro di Amerika ya, pengangguran, inflasi itu benar-benar udah sesuai targetnya The Fed nggak. Jadi dia akhirnya mau lebih dovish nggak gitu untuk mulai mempertahankan suku bunga ya mungkin ya, karena ini udah 2 kali kan, ketiga kali, keempat kali kan orang makin punya optimisme bahwa soon akan turun gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya kalau dalam negeri tentu pemilu kan, orang masih lihat juga apakah pemilu ini ya chance-nya mana, masih di mapping mana yang menang gitu kan. 2 putaran mungkin kemungkinan besar, jadi itu ya bisa prosesnya sampai kuartal 2 2024 gitu kan, sampai akhirnya benar-benar ketahuan siapa. Nah kayak hal-hal seperti itu yang masih ditunggu. Jadi ya begitu, belum banyak inflow asingnya sebenarnya. Dan mungkin beberapa dapen akhir tahun juga kan biasanya ini ya yang profit jadi take profit gitu, yang profit nggak banyak ya mungkin ya beberapa I guess gitu masih kan tertentu aja. Jadi ya setiap 7.000 mereka profit taking. Nah akhirnya kan agak kebentur ya IHSG nya di 7.000 itu benar-benar kayak resisten kuat gitu. Sila Kak yang giveaway itu gimana ya? Giveaway yang apa nih? Aku ada maksudnya tentang apa ya? MDKA tadi udah ya, karena laporan keuangan dan weighting MSCI nya turun gitu. Apalagi yang menarik ya, ini basi sih tapi kayak nanti kalau di ngomongin bilang ini lagi ya, kayak Bevin technical mungkin mulai naik gitu kan, kuartal 4 kemungkinan EPS lebih bagus dari kuartal 3 ya, memang kayak agak rebound gitu kan. What else yang menarik? Ya kalau CPO belum ada pergerakan lagi ya, maksudnya kayak masih begitu-begitu saja, karena memang belum terlalu ini. Harga gula ya mau dinaikin gitu 1.500 rupiah ya batasan atasnya. Mungkin yang perusahaan-perusahaan punya gula, Tebla salah satunya, bisa jadi diuntungkan nggak? Iya bisa, tapi harus overall dilihat lagi ya, apakah itu kan part of dia punya revenue dari gula tuh masih nggak terlalu besar juga, mungkin masih mostly lebih di drive harga revenue dari CPO-nya. Medco ya ini ya tadi ya, oil itu penting kan, karena sangat dipengaruhi pergerakan oilnya sendiri. Secara fundamental mungkin kalau misalnya oil di atas 80 itu lebih favorable ya, lebih positif. Dia mendekati support 1090 sekarang Medco, jadi benar-benar lagi di bawah support nih.
Kalau dia misalnya rebound di level itu bisa chance-nya baru balik lagi ke 1200 gitu ya. Jadi kalau mau gambling-gamblingan sih bisa, tapi kita juga mending pas memang harga oilnya tuh OPEC nanti ya tanggal 26 itu meeting ya. Kalau berharap dari situ ada sentimen-sentimen positif lah ya kan. Nah begitu. Kemudian kemarin sektor yang konsumen yang diuntungkan dari kenaikan UMR gaji itu kan udah kita bahas ya. Top listnya kalau bisa disummary lagi tuh pertama yang paling diuntungkan kan lebih ke Mayora, ICBP, terus rokok ada Sampurna, ada retailers MIDI, yang kayak gitu kan. Itu kira-kira yang paling favorit lah ya, sensitivity-nya paling besar dengan kenaikan gaji. IPO mungkin belum terlalu banyak ya, masih cuma 1-2 ayam gitu doang kan ya. Belum terlalu menarik. Mungkin ya ada beberapa yang akhir tahun Desember biasanya bagi dividen interim kayak Adaro, Bevin sendiri juga bagi. Teman-teman bisa lihat tuh ya di kalender sebenarnya kan ada bagian dividen kalau yang dibagi kalau yang punya RTI ada Nelly, Ralph, SCPI, Medco mau bagi tanggal 29 kumnya, Amor, JTPE, Superkren, SPTO, Axio, Brand Today 3,9 perak, NICL, Toto. Nah gitu. Itu beberapa yang bagi dividen. Pegas kena force major ya, Pegas ini sebenarnya agak susah ya karena dia dengan force major tentu dia ada potensi kerugian yang harus dia bayar. Meanwhile sebenarnya secara revenue dia juga kan agak sedih ya karena dalam arti dia di cap gitu kan, jadi bukan yang bisa memanfaatkan momentum mungkin kayak permintaan demand tinggi gitu. Jadi sebenarnya agak bahaya gitu dalam arti dia punya potensi nanti kalau kasus itu kayak dulu aja kasus yang pajak ya kan yang belum terselesaikan yang bisa ditagih. Nah itu kan pergerakannya juga naik turun nih. Jadi menurut gue sih sebenarnya kalau misalnya batasan mungkin dia akan stabil di 1000 awal itu ya. Kalau orang mau melihat itu dan berpikir ini Pegas bagus karena bisa gedein volume, di angka itu kelihatan murah 1000-1050 misalnya gitu kan, mendekati 1000. Cuman ya mending cari yang lain ya, jangan cari yang terlalu case begini karena kemungkinan nunggunya tuh lama. Karena ada aja nanti balik lagi masalahnya gitu, dibahas lagi ya kan. Kalau Sumarekon ya sebenarnya bagus, tapi tadi ya sentimen makronya terus mendukung dulu. Secara dianya sendiri sih mungkin ya dalam arti ya bagus sesuai prediksi gitu, agak slightly mungkin ya sesuai prediksi gitu. Cukup murah, kinerjanya masih resilient kan, bertahan gitu di saat ya real sektornya gerak, dia juga gerak. Nah itu aja sih, jadi quite good begitu untuk dibeli. Tapi untuk believe bahwa sektor properti akan gerak bersamaan dengan ya mungkin construction, semen itu ya biasa satu paket ya, jadi harus dilihat dulu tuh beneran nggak ke arah sana. Atau nanti dia punya pembangunan driver growth-nya di mana gitu. Yang menjadi poin plus sebenarnya kalau dari properti itu ada di Ciputra karena proyeknya kan lebih menyebar di luar Jabodetabek ya, bahkan di luar Jawa gitu. Dan kalau pemerataan kesejahteraan dari yang kemarin komoditi boom itu di daerah-daerah semuanya, nah maka mereka kan sebenarnya akan beli lebih ke properti yang di daerah. Nah which is itu
tentunya ya Ciputra lebih diuntungkan dari model-model kayak Summarecon yang masih terconcentrated lah. Summarecon kan di Bekasi, di Kelapa Gading ya kan, bahkan bukan Kelapa Gading lagi, udah nggak ada lagi di Bogor yang kayak gitu-gitu. Agak ya beda lah sama BSD, juga concentrated banget kan di Serpong gitu. Ciputra menjadi satu pilihan menarik juga. BNI kenapa ya? BNI itu lihat ya sama lah, big banksnya BCA, BRI, Mandiri, BNI itu ngikutin pergerakan IHSG lah kalau gue lihat. Bukan masalah fundamentalnya ya. Fundamentalnya kita udah tahu harganya ya segitu. Banking growth artinya memang ekonomi growth ya kan, karena orang pakai loan. Nah, jadi semua bergerak, ya udah liatin IHSG aja. Biasanya beli pas IHSG lagi murah gitu. Astra ya 56an dari kemarin memang itu disupport terus dan masih disupport gitu ya. Kalau dia agak, namanya holding company kan agak variatif ya. Tadinya kontribusi pendapatan dari mining CUT-nya meningkat, nah di saat seperti ini mungkin dia agak slow down. Tapi apakah sektor otomotifnya biasanya di bulan Desember itu naik tuh penjualan karena banyak diskon dan yang lain kan, nah, apakah itu akan mendongkrak naik juga? Tapi barang-barang gini memang juga kita percaya mau nggak mau itu harus mengandalkan foreign inflow ya. Kalau enggak ya susah. Sekarang masih di ranging 56, 58, 50 lah, masih modelnya di situ-situ aja. Terus kayu, tadi sempat gopek ya, sempat hijau. Kayu ya mungkin teman-teman ini kan kayak kawal aja ya, ngikutin trailing stopnya aja. Modal-modal yang dari bawah juga pastinya I believe udah banyak yang modal dari bawah. 490, 494, 510 itu resist, supportnya 460, 400 ya, range-nya lebar lah di sekitaran situ. Sekarang mungkin masih ranging aja nih, 450 sampai 500 tuh bolak-balik di situ kan. Dia agak nge-base di situ ya. Ya pilihannya dua, naik apa turun setelah itu. Bevin tadi ya secara teknikal udah mulai oke ya, karena agak ini kan rebound dari bottomnya. Volumenya juga somehow agak meningkat. Q4 prediksinya IPS lebih bagus dari Q3, balik lagi biasa bagi dividen di Desember. Resist 1140, support 1070. Mudah-mudahan 1140 naik ya, balik ke 12-an lah. Koko melihat dua bank asing yang out, bagaimana industri keuangan Indonesia secara menyeluruh. Indonesia itu menurutku ya sektor bankingnya masih sangat bagus. Ya buktinya itu laba Bank BRI, BCA tembus the highest ever gitu, masih gitu kan, naik terus labanya. Itu kan sebenarnya prospek tuh masih besar gitu ya, mau corporate loan-nya ataupun yang consumer banking kayak BRI. Nah itu semua benar-benar jalan kan. Corporate Mandiri, BCA jalan, consumer BRI jalan ya, consumer loan-nya. Jadi ya masih bagus banget gitu sebenarnya. Mungkin ini belum lagi kayak prospek di BRIS gitu ya, bank syariah yang jadi the biggest nanti syariah di Indonesia. Itu kan juga asing ada yang incar gitu. Mungkin bank smaller ada juga yang mau diincar-incar Korea gitu kan. Jadi masih banyak sebenarnya yang diincar, bukan yang out sih mungkin karena ya namanya persaingan bisnis lah ya. Itu sebenarnya kan cuman akhirnya dia mau efisiensi, mungkin fokus ke daerah yang memang jadi strong pointnya mereka gitu kan. Masih sangat bagus sih, GDP Indonesia masih terus bertumbuh. Kita juga mau achieve berapa GDP 10.000 itu di 2030 estimate pemerintah ya kan.
dengan hilirisasi lain-lain ya, tentunya dengan skill dari SDM kita ya, itu juga harus mendukung gitu, sehingga nggak jadi tenaga kerja yang buruh terus gitu. Nah itu semua sebenarnya sangat prospek gitu sih untuk ekonomi dan akhirnya ke perbankan kita. Bevin itu sebenarnya kan inti Asian-nya yang Thailand itu juga beli terus ya kan, teman-teman juga bisa lihat tuh kan dari awal November rasanya tuh 30 Oktober dia beli udah kayak mungkin 30 miliar lebih juga ada lebih gitu ya. Nah di situ dia kan udah punya kepemilikan lebih dari 5% sekarang. Sebelumnya bukan berarti dia nggak punya lebih besar, dia pernah punya 10-11%, jadi sempat mengurangi posisi. Nah, sekarang dia beli lagi. Wah, jadi memang itu adalah salah satu investor lamanya, karena balik lagi yang dibilang di Bevin tuh investor asingnya cukup banyak dan mereka cukup percaya bahwa ini kan mungkin one of the best multi finance di Indonesia gitu, yang diuntungkan juga kan dengan cycle ekonomi kemarin. Pertambangan booming, alat berat dia kan ada segmennya 15%-an itu masuk, motor masuk ya kan, yang bekas gitu, mobil masuk, terus dia ada juga yang properti syariah ya, terus mau going digital juga, jadi memang masih banyak sih. Kalau Wins ini ngeri sedap ya kalau secara teknikal, walaupun kita bilang sebenarnya fundamentalnya tuh masih quite good, karena balik lagi Q4 itu juga akan lebih bagus karena harga kontraknya kan udah sering dijelasin juga ya di live IG sebelumnya. 380 support, 360 support ya, tapi memang di situ dia bisa rebound atau enggak gitu. 360-an sih itu mentok sih harusnya ya. Amin kalau nggak dari situ nggak rebound sih sakit kepala loh. Atau nanti kita harus update lagi fundamentalnya. Tapi kalau memang fundamentalnya masih mendukung, berarti itu ini kan cuman karena ya barang ini nggak terlalu banyak ini ya pemain dalam arti big fund-nya, jadi memang agak barang-barang yang nggak terlalu liquid ketika terjadi penyimpangan gini lah, dalam arti seller mungkin entah karena memang harus profit taking atau harus jualan gitu kan, akhirnya itu membuat harganya berantakan gitu. Hera mungkin ya tadi ya salah satunya kita harus lihat lagi sih fundamentalnya gimana. Cuman retailer ini Hera agak miss ekspektasi kan, dia punya laba kuartal 3-nya, dia perlu di breakdown lebih dalam lagi sih. Arto secara teknikal juga masih oke, masih kelihatan di atas gitu ya. Selama masih di atas 21 kan masih kelihatan bagus. Dengan join kemarin dengan Gotok gitu juga oke, positif. Balik lagi resist kita 24-an, supportnya 21-an, 21-20. Ngikutin aja terus, dia kan udah mulai naik ngebase. Abdullah Prayuda kemana kok? Abdullah Pramudia dicariin tuh sama Arif Saf. Jadi kayak temu kangen ya di sini. Iya, PGO juga tadi udah jelasin, Medco juga udah jelasin, Astra juga udah jelasin. Mungkin teman-teman kan kalau misalnya bingung ideas daily itu lihat di mana, itu bisa teman-teman lihat di Terima Ideas kita loh, ada stock recap gitu kan, ada sekarang ada 21 yang di watchlist gitu. Jadi bisa kelihatan juga kan stop lossnya di berapa, target price-nya di berapa. Sekarang kita lagi floating gain apa floating loss, kira-kira average gain-nya berapa. Nah ada beberapa yang lagi floating gain itu kan ada kayak
Adaro, Beremes ya kan. Yang smaller itu ada Dewa, Eral. Nah kita lebih suka Eralnya ya secara teknikal daripada Eranya tadi. Kemudian juga ada INKP, ada Maha, favorit Mapi, nah, gitu. Itu yang posisi-posisi yang kita sempat call di November ini. Oh tadi Indofood sama ICBP sebenarnya lebih suka mana? Lebih suka ICBP ya, karena dia memang langsung to the point kan ke ya inilah yang barang yang segmen paling lakunya dia kan instant noodle ya, dan growthnya juga volumenya kelihatan ada di situ dari yang pasar Timur Tengahnya. Kalau Indofood itu kan udah dari beberapa segmen yang ya lain-lain gitu, jadi kayak semi apa ya, holding gitu lah ya. Brand tadi udah dibahas juga ya, memang yang kayak gitu sekitar 46an tadi ya supportnya, 47 jauh. Bahas film. Yang naik RAM apakah film menyusul gitu ya. Kayaknya favoritnya Abdullah nih film nih, suka nonton film nih kayaknya nih, apa nonton bioskop aja. Support 3300an, 3230, resist 3839 ya, itu agak highest pointnya ya. Jadi sempat candlenya hammer ya juga ya, bikin ekor, cuman volume agak kecil ya. Sekarang sih kayak agak uncertainty sih di sini. Risk and rewardnya sama di tengah-tengah. Kalau mau beli mungkin tunggu lagi di bawah 33an. PGU tadi mendekati support ini. Ya 1050, 970 itu supportnya. Resist 12, 290 lagi. NICL kayaknya atau ya di sini apa banyak yang mengikuti NICL. Hmm, 218, 222 ya support ya. Resist tuh 276. Jadi ya candle hijaunya full yang kemarin, sekarang mulai ditutup lagi. Ya harusnya 220-an mungkin baru agak reda ya. Kalau di Trima IDs itu kan sebenarnya ada kayak summary ya. Kalau beberapa saham yang volume breakout MA20 ada Beef, Edge, Era, Bevin, DKFT, Future ya kan, FUTR. Nah terus yang harganya juga cross up MA20 nya, which is good kan, mulai tanda-tanda uptrend tuh ada Bevin, FUTR juga. Nah ADMR mulai naik, ada Friend, Kija, BSML. Kalau yang masih di atas MA20 100 200 which is masih uptrend, yang sudah uptrend ini masih terjaga, yaitu Pani, Mapa, ada Blibli, JRPT. Nah yang agak turun di bawah MA20 tuh yang which is jelek, mulai ke arah downtrend tuh ada Arko, BRPT, nah itu turun dengan volume. UVCR, INTP, Mika, TPMA. Nah itu sebenarnya bisa teman-teman perhatiin tuh di Trima Ideas Alert ya. FUTR ada yang bangun tidur. Ya secara teknikal tadi sudah terdetek gitu ya. Dewa bisa buy on weakness ya kan. Di sekitar 6970 spek. Nah, target di 85, 87.
PGO deket support tadi bisa spek juga ya kan. MAPI di level rangingnya Raja juga masih sebenarnya agak bagus ya di atas. Begitu. Ya kira-kira gitu aja teman-teman, mungkin juga nggak banyak yang ini lagi. Pergerakannya kan bisa dilihat daily. Apa RTX RTX nih mainnya sesaat aja nih biasa nih. Biar ini ya, biar nggak ngantuk ya mainnya kayak begini. RTX sampai loading. Support 412 384 ya di dekat di support banget ya kan. Resist 428 446 gitu. Goto gimana? Ya Goto tadi ya lebih karena apakah kolaborasi dengan TikTok gitu kan. Secara tadi ada bantingan sih soalnya. Kalau Breeze tuh udah mendekati resist tuh dari yang every below 1500 sebenarnya time untuk masuk bagus, tapi 16 sampai 17 jadi area resist, dia main di situ aja. Nah itu support yang 86 nya Goto udah ke lewat, nextnya 78 memang agak lebar ya. Resistnya balik lagi 9293. Akra relate ke oil juga. Agak dia main di area ranging ya, support 1425, resist 1485 sampai 1510. Jadi bolak-balik aja. Setiap mendekati 1425 kayaknya bisa tuh manfaatin momentum untuk jual di 1480-an. Sementara gitu bolak-baliknya ya. Udah sejak kapan tuh dia? Sejak September lah ya, awal kurang lebih begitu. Oke teman-teman, begitu aja. Moga-moga menjawab ya dari tadi beberapa pertanyaannya. Perubahan fundamental mungkin gak banyak yang terlalu berubah. Jadi ngikutin aja lebih ke teknikalnya, terutama untuk saham-saham yang masih di area rangingnya atau memang yang break support itu terus biasanya kan harus lebih disiplin ya, cut loss gitu kan, karena downside-nya jadi resiko lebih besar gitu kan. Nah, dan kalau ya itu dikawal aja teknikalnya, itu main time frame pendek. Ya betul Muhammad, Trimegah ini perusahaan TBK, kodenya TRIM, bukan pom-pom ya, tapi ya